Bismillahirrahmanirrahim. Babu qolir rojuli fa'atat fa'atatnas sholatu. Maka telah datang waktu sholat. Haddasana Abu Nu'aim. Haddasana Syaiban an Yahya an Abdillah bin Abi Qatadah an abihi qala, berkata bapaknya Abu Qatadah, bainama nahnu, pada saat kami berada, nusolli, sedang melakukan sholat kami, ma'an Nabi, beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu sami'a, mendengar Nabi, jalbata rojulin, suara gemuruh dari jamaah kaum laki-laki. Falamma sholla, maka pada saat mau melakukan sholat Nabi, qala, bersabda Nabi, bertanya Nabi, masya'nukum, apa gerangan kalian semua? Qalu, menjawab itu jamaah kaum laki-laki tadi, istajalna, kami bersegera, bercepat-cepat kami semua, wahai Rasul, ila sholati, menuju sholat. Qala, menjawab Nabi, fala taf'alu, janganlah kalian memperbuat hal tersebut. Idza ataitum, apabila kalian semua mendatangi as-sholata, untuk melakukan sholat berjamaah, fa'alaikum, maka bagi kamu sekalian itu bisakinati, dengan tenang, tentram. Fama adroktum, apa yang kalian dapati dari sholat itu fasollu, maka sholatlah kalian, hitung sebagai rakaat kalian. Wama fatakum, dan apa-apa yang kehilangan, yang tinggal dari kalian itu, yang kekurangan maksudnya, fa'atimmu, maka silakan kalian semua sempurnakan. Ini petunjuk praktis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat kita mau mengikuti atau mendatangi sholat berjamaah. Petunjuk dari Nabi, waktu itu Nabi sudah mulai berdiri, mau mengimami sholat gitu. Nah, kemudian terdengar gemuruh dari luar, artinya gaduh, gitu kan? Ya, memang Nabi tidak melihat karena tidak pakai kaca seperti sekarang kan, di belakang itu ramai musola atau masjid zaman Nabi itu ya tertutup saja, gitu kan, gelap, tidak ada kaca-kacanya, sehingga hanya terdengar suara gemuruh jamaah yang berburu masuk ke dalam masjid. Kemudian setelah mereka masuk ke masjid, ditanya oleh Nabi, apa gerangan kalian kok begitu ribut, gitu kan? Nah, kata para sahabat itu, kami cepat-cepat bersegera Rasulullah mau menuju sholat, khawatir ketinggalan sholat berjamaah. Gitu. Kata Nabi, fala taf'alu, jangan begitu kalian, tenang-tenang saja. Jangan gara-gara memburu sholat berjamaah berlarian dari tempat yang dari masing-masing hanya karena takut ketinggalan berjamaah beserta imam. Nah, kata Nabi, nggak usah lari-larian segala, jalan saja seperti biasa. Karena di sini kata Nabi, fa'alaikum bis-sakinah, tetaplah kalian tenang gitu, menuju sholat itu dalam keadaan tidak terburu-buru. Justru dalam hal ini dilarang kita terburu-buru. Ya, di sini juga suka kelihatan kan, ada jamaah imam sudah mulai takbir, ketinggalan, lari dari tempat itu tidak boleh sebetulnya. Dari pintu masjid, pintu pagar maksudnya, lari takut ketinggalan. Nah, menurut petunjuk Nabi, alaikum bis sakinah, tenang saja, jalan biasa saja. Nah, dalam hal nanti kalian mendapati rokaat imam, yaitu kalian hitung sebagai rokaat kalian juga. Tapi kalau yang ketinggalan, ya tentu saja itu sempurnakan, tambah rokaatnya begitu. Jadi dalam hal ini petunjuk agama tidak berlebihan, biasa-biasa saja. Nah, kenapa berlari-lari? Ya karena terlambat mungkin mendatangi jamaahnya. Gak usah lari, biasa saja. Kalau tidak mau ketinggalan, ya jangan terlambat, paling begitu. Tapi tetap jalan dari rumah menuju masjid itu dalam keadaan tenang, gak usah lari-larian. Berlari memburu sholat berjamaah. Kemudian di hadis berikutnya,
Masih sama, haddatsana Adam, qala haddatsana Ibnu Abi Dza'bin, qala haddatsana Zuhri dari Abi Hurairah. Qala bersabda Nabi, idza sami'tum, apabila kalian semua mendengar apa al-iqamata, iqamah dikumandangkan, pamsyu, maka berjalanlah kalian. Ini perintahnya pamsyu, berjalan. Artinya jalan biasa yang biasa kita lakukan. Bukan pas'a, kalau pas'a itu lari seperti sa'i, lari kecil, enggak usah, biasa saja. Ila sholati, menuju sholat. Wa'alaikum, dan tetap kalian semua itu bisakinah, dengan tenang. Wal wikori, dan dengan dalam keadaan wikor itu perwira, mungkin begitu ya. Jalan dengan tegap lah begitu ya. Biasa saja, jalan yang wajar. Wala tusri'u, dan janganlah kalian bersegera-segera, bercepat-cepat. Fama adraktum, maka apa yang kalian dapati, fasolu, ikutlah sholat, hitung sebagai bagian dari rakaat. Wama fatakum, dan apa yang hilang dari itu sholat, ketinggalan rakaat, fa'atimu, maka tambah, nanti sempurnakan. Kurang 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Jadi petunjuk dari Nabi biasa saja sebetulnya. Artinya menjalankan agama itu dengan wajar, tidak perlu berlebihan. Dalam hal ini bisakinah, tapi bukan berarti lalai, bukan gitu juga. Artinya biasa saja, yang wajar-wajar saja. Petunjuk dari agama di sini bisakinah, dengan tenang. Wal wikor, dan wikor. Wikor di sini ada penjelasannya begini. Artinya wikor ini fil hayati, di dalam perilaku, kagodil basor wahdisaut, dengan menundukkan pandangan. Artinya kalau ada yang bisa dipandang itu ternyata bisa menghasilkan mengganggu kepada hati, ya itu nggak usah ikut dipandang gitu. Kemudian wahdisaut, dan merendahkan suara. Itu artinya wikor di sini. Wadamul iltifati, dan tidak luak-liuk gitu kan. Menuju fokus kepada tujuan, tidak elodan, mungkin bahasa Sunda begitu Pak. Elodan. Nah, kemudian kalau as-sakinah itu tak bil harokat wajib dinabil ba'si. Bergerak, terus bergerak, tetapi dalam keadaan tenang, dan menghilangkan atau meninggalkan perbuatan yang tidak pantas. Tadi mungkin luak-liuk tidak jelas, tetap jalan wajar saja. Kalau mau menuju sholat gitu, itu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan seperti ini, hadis yang marfu, hadis artinya sahih ini. Idza tawaddoa, apabila wudu, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fa ahsana, kemudian menyempurnakan al wudu'a, terhadap wudunya, tsumma kharaja, kemudian seseorang itu keluar ilal masjid, menuju masjid, lam yarfa, tidaklah dia mengangkat qadamul yumna, kaki kanannya itu, illa kataballahu lahu hasanatan, kecuali Allah tulis, kecuali Allah catat dengan satu langkah kaki kanannya itu sebuah kebaikan. Walam yadok qadamahu yusra, dan tidaklah dia meletakkan kaki kirinya, illa hatallahu anhu sayyatan, kecuali Allah hapus dosanya dengan langkah kaki kirinya itu, keburukannya. Fa'in ata, maka apabila dia datang al masjid, ke dalam masjid, fasolla, kemudian ikut sholat, fi jama'atin, dalam sholat berjamaah, ghafarolah, Allah mengampuni dosa si. Jadi baru ikut jamaah saja dosanya sudah terampuni. Fa'in ata, kemudian apabila dia telah datang, waqad shollu, dan jamaah itu sudah melakukan sholat, ba'dun sebagian, wabakia, dan tertinggal ba'dun sebagian, fasolla, maka silakan orang yang mau ikut berjamaah itu sholat, ma'adroka, apa yang dia temui, apa yang dia dapati, hitung sebagai rakaat dia, wa atamma, dan menyempurnakan mabakia kana dzalik, apa yang dia tidak dapati. Misalnya ketinggalan 2 rakaat salat duhur, maka tambah 2 rakaat begitu. Wa in ata, dan apabila dia datang al masjid, ke dalam masjid, wa qad shollu, dan jamaah itu sedang salat, sudah memulai salat, fa atamma sholata kana dzalik, silahkan sempurnakan salat. Jadi keutamaan salat berjamaah itu berlipat-lipat. Di samping nanti ada nilainya saja dilipat gandakan 27 kali,
itu langkah demi langkah dari rumahnya saja sudah berharga. Kaki kanannya menambah satu kebaikan, langkah kaki kirinya menghapuskan keburukan. Nah, itu yang ingin kita dapatkan, kan, tanpa ini suatu perniagaan yang murah tetapi harganya tinggi. Nilai di hadapan Allah tinggi. Kita tidak sadari, kan, hanya jalan kaki aja itu sudah menjadi kebaikan, berharga, bernilai. Kemudian begitu masuk saja ke dalam jamaah, berjamaah belum apa-apa sudah diampuni dosanya. Kalau tadi kan kesalahan-kesalahan kecil, kalau ghafaro lebih besar dosa-dosanya. Nah, kemudian yang tadi saya ingin putar di video itu, yang tidak keluar suaranya, itu cerita begini. Dalam sholat berjamaah, yang akan dinilai oleh Allah itu adalah imamnya. Kalau imamnya kelihatan sudah khusyuk, sudah baik, maka semua peserta sholat jamaah itu dinilai khusyuk. Jadi belum apa-apa, sudah dinilai tidak ada masalah. Khusyuk, walaupun culak-cilik kemana itu makmumnya itu. Tapi kalau imamnya khusyuk, dengan sendirinya terbawa. Itulah nilai berjamaah itu di situ. Belum nanti pahalanya 27 kali lipat, jelas. Tapi belum apa-apa, jamaahnya ada yang tidak khusyuk, nggak apa-apa asal imamnya khusyuk. Kalau ternyata imamnya juga tidak khusyuk, baru dilihat jamaah. Masa dari sekian banyak jamaah semuanya culang-cileng, kan mesti ada yang khusyuk satu. Nah, itu juga memengaruhi yang lain. Jadi betapa tingginya nilai berjamaah dengan kebersamaan saja memberikan nilai. Kalau dalam ilmu tenaga dalam itu, kalau kita bersama-sama itu mengeluarkan tenaga dalam itu auranya lebih kuat dibanding kalau hanya sendirian. Begitu juga dalam berjamaah. Maka disinilah keutamaan sholat berjamaah yang sangat diunggulkan oleh Nabi. Nanti di hadis terakhir disebutkan lebih jelas lagi. Tapi pesan pada hadis pertama ini, pada saat kita mau berdatang, mau sholat tarawih kah, atau sholat wajib yang lain, nggak usah lari-larian. Gitu. Biasa saja. Nah, kecuali kalau pakai mobil, mau menuju Masjid Istiqomah, ya pakai mobil, ya lari itu. Tapi lari mobil, jangan sampai 120 kilo itu. Nanti nabrak orang. Gitu kan. Ya wajar saja motornya atau mobilnya juga. Di sini kelihatan manusiawi sekali ajaran Islam itu sebetulnya. Penghargaan langkah demi langkah saja sudah Allah hargai. Mengapa tidak kita ambil kesempatan yang baik ini? Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, dan seterusnya. Kataba ilayya Yahya an Abdullah bin Abi Qatadah, telah menulis surat padaku Yahya. Di sini di dalam surat ini disebutkan idza uqimat, apabila ditegakkan atau dibacakan qomat di sini. As-sholatu sholat, dibacakan qomat menjelang sholat. Wala taqumu, maka janganlah kalian berdiri hatta tarauni, sehingga kalian semua melihat aku. Nah, di sini yang dimaksud Rasulullah sebagai imam. Artinya ini aturan atau protokol sholat berjamaah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau pada mau sholat berjamaah itu, yang harus pertama berdiri itu harusnya imam, gitu di sini. Kalau menurut hadis ini, imam dahulu berdiri, biar jamaah yang lain semua melihat. Nah, setelah imam berdiri, baru jamaah ikut berdiri. Tapi ini tidak gampang menerapkan protokol ini. Jadi kita tidak seperti ini, kan kebiasaan, itu memang kembali kepada kebiasaan. Tapi di sini jelas petunjuk Nabi, "Fala taqumu, janganlah kalian berdiri sehingga kalian melihat aku." Artinya imam. Nah, karena di masjid kita itu imamnya tidak tetap, kan. Jadi ya udah makmumnya langsung pada berdiri. Enggak masalah. Tapi kalau imamnya tetap terus saja seperti zaman Rasulullah, kan imamnya selalu Rasulullah. Nah, tunggu saja Rasulullah berdiri baru yang lainnya berdiri. Di sini wala taqumu, janganlah kalian berdiri para makmum, naha anil qiyam, Rasulullah mencegah kepada jamaah untuk berdiri dahulu sebelum Rasulullah berdiri. Jadi harus imam yang dahulu berdiri. Dan kalau mau diterapkan di sini juga mangga saja. Tapi ya harus itu imamnya harus dikenali dulu itu. Yang mana yang mau jadi imam, kan di kita siapa saja yang mau gitu.
Nah, di sini disebutkan wa dhahaba al-aktsaruna ila annahum idza kana al-imamu ma'hum fil masjidi lam yaqumu hatta tafrugal iqamah. Jadi menurut para ulama disebutkan mereka memberikan keputusan hukum apabila imam itu bersama jamaah ada di dalam masjid, maka jamaah itu janganlah berdiri dahulu kecuali selesai iqamah gitu. Ini pendapat sebagian ulama. Tidak semuanya, sebagian saja. Kemudian wa'an Anasin, tetapi dari sahabat Anas, sahabat Nabi. Ini ajudan Nabi nih, sahabat yang terus nguntit Nabi kemana-mana ini. Itu Anas bin Malik. Kata beliau, annahu kana sesungguhnya ada yakumu berdiri itu jamaah idza qala al muadzinu apabila muadzin itu berkata atau mengucapkan saat qomat itu qad qomatis shalah, ucapan qad qomatis shalah. Nah, ini yang lebih banyak dipraktekkan di kita. Apabila yang membacakan iqamah membaca qad qomatis shalah, berdirilah mulai. Ini petunjuk dari seorang sahabat yang dekat dengan Nabi, yaitu sahabat Anas bin Malik. Kita umumnya menggunakan petunjuk dari sahabat Anas ini. Kelihatannya itu lebih praktis gitu ya. Tidak perlu tahu siapa imamnya. Tapi yang penting yang iqamah membacakan qad qomatis shalah, berdirilah. Gitu. Wa amma idza lam yakun al imamu fil masjidi fadhaba al jumhur ila annahum la yakun hatta yarau. Tetapi apabila imamnya itu tidak ada di dalam masjid, artinya imamnya baru masuk ke dalam masjid pada saat iqamah dikumandangkan seperti dipraktekkan zaman Nabi. Nabi itu kan kalau beliau mau jadi imam itu tidak langsung masuk ke masjid, tetapi beliau tetap nunggu di rumah. Begitu iqamah dikumandangkan, beliau baru keluar karena rumahnya ya bersebelahan dengan masjid. Di sebelah situ mungkin rumah Nabi. Beliau begitu mendengar Bilal mengumandangkan iqamah atau Bilal memberitahukan dulu kepada Nabi, baru beliau keluar dari rumah. Nah, tentu itu kekhususan bagi Nabi kelihatannya. Kalau kita kan tidak ada yang rumahnya di sebelah masjid ini, gitu kan, yang jadi imam. Nah, kalau yang dipraktekannya Nabi begitu kata para ulama, apabila imamnya memang berada di luar masjid dan menjadi imam tetap, waktu imam keluar itulah masuk ke dalam masjid, baru iqamah dikumandangkan. Kelihatannya dari tiga tadi ya, ada tiga pendapat di sini. Yang pertama itu adalah imam dahulu yang berdiri pada saat kita berada semua di dalam masjid. Kelihatannya ini agak susah di kita. Yang pendapat kedua, mulai berdiri mau melakukan sholat saat yang mengumandangkan iqamah mengucapkan ucapan qad qomatis shalah. Ini dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian yang ketiganya, mengikuti masuknya imam. Begitu imam masuk, jamaah mulai berdiri, ikut sholat berjamaah. Nampaknya dari tiga kemungkinan ini, kemungkinan kedua lah yang bisa kita praktekkan di masjid kita ini. Atau di masjid yang lain umumnya. Tiga-tiganya tidak ada masalah, silahkan mana yang mau dipraktekkan. Tapi yang tadi mempraktekkan nomor 2 dan umumnya itu yang kita gunakan, saya kira tidak salah juga, baik-baik saja. Kemudian Haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana dari Abi Qatadah juga. Qala bersabda Rasulullah SAW, idza uqimat apabila dibacakan qomat. Sama dengan hadis tadi, apa as-sholatu untuk melakukan sholat, fala taqumu maka janganlah kalian berdiri hatta tarauni sehingga kalian melihat aku dahulu, kata Nabi. Wa'alaikum bis-sakinah dan kalian tetap dalam keadaan tenang. Enggak usah terburu-buru. Alaikum bis-sakinah, tenang saja. Berdirinya juga jangan begitu berdiri nanti bisa copot itu lututnya mungkin gitu ya. Artinya tenang saja lah, supaya tidak mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Wa'alaikum bis-sakinah. Kemudian babu hal yakhruju man masjid al-illatin. Apakah orang boleh keluar dari masjid karena ada sesuatu penghalang, penyakit? Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsana Ibrahim dari Abi Hurairah.
Hadis terima dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW khoroja, keluar Rasul, waqad uqimat, padahal telah dikumandangkan qomat, as-sholatu untuk sholat, wa'uddilat, dan telah dirapat dan diluruskan al-subuh, sab-sab itu. Hatta idza qoma, sehingga pada saat telah berdiri Nabi di musallahu, di tempat sholat sebagai imam beliau, intadorna, kami semua menunggu, ayukabbiro, untuk melakukan takbiratul ihram. Apa sebab? Insoropa, Nabi pulang lagi gitu, ke rumah. Qala, sambil bersabda Nabi, ala makanikum, tetaplah kalian di tempat kalian. Tunggu dulu, aku mau ke rumah. Pamakasna, maka kemudian Nabi kembali ke rumah, ala hayati, atau pamakasna, maka kami tetap tinggal berdiri itu ala hayatina, dalam sikap kami semua. Artinya tidak berubah tempat, tetap di tempat berdiri masing-masing. Hatta khroja, sehingga Nabi SAW keluar, ilaina, kepada kami, yantifu, sambil mengucurkan air gitu kan. Apa? Roksuhu, kepala Nabi SAW. Ma'an, yaitu meneteskan air. Dan saat itu Nabi baru saja mandi. Nah, nanti di hadis berikutnya ada cerita begini. Jadi pada saat sholat akan dimulai dan Nabi sesungguhnya sudah, kelihatannya ini sholat subuh nih. Nabi sebetulnya sudah berdiri di tempat imam di sini. Nabi ada sesuatu yang lupa. Jamaah sudah berdiri semua. Ada yang lupa, yaitu belum mandi junub. Belum mandi junub Nabi. Saat itu beliau keluar, tunggu, saya harus mandi dulu nih. Akhirnya beliau mandi dulu. Dan sahabat semuanya tetap nunggu sambil berdiri. Kalau zaman kita mana mau gitu ya. Imamnya pulang dulu, ya udah kita tinggal ganti saja imam yang lain. Nah, para sahabat itu tidak begitu, tetap beliau itu menunggu sampai Nabi selesai mandi. Setelah beliau selesai mandi, masuk lagi ke masjid karena masih mengucurkan air itu dari kepala beliau, kan rambut beliau itu sebahu seperti ini, jadi masih keluar airnya itu. Nah, itu para sahabat mau nunggu, dan disebutkan di dalam hadis ini, pamakasna ala hayatina, kami tetap tinggal seperti keadaan kami semula. Artinya tidak berganti tempat. Tadi berdiri, ya berarti berdirinya selama Nabi mandi. Nah, kita asumsikan Nabi mandi itu, seseorang mandi gitu kan, 5 menit paling cepat barangkali ya. 5 menit lah bisa kalau laki-laki itu kan. Gak usah lama-lama, beda dengan para ibu, bisa setengah jam. Nah, kira-kira 5 menit itu nunggu tidak apa-apa. Dan ini nggak masalah, tetap jamaah nunggu mau, nggak apa-apa. Tapi itu kelihatannya zaman Nabi saja, zaman sekarang nggak, kelihatannya nggak bakalan mau nunggu. Kita sholat aja diganti oleh imam yang lain. Tapi ini memberitakan kepada kita, kalau ada sesuatu yang, katakanlah kita sudah masuk ke dalam barisan, kelupaan tuh di rumah kompor lagi nyala, lagi masak. Kalau dibiarkan, khawatir bisa meledak. Nggak apa-apa, keluar lagi aja, matikan dulu kompornya. Untuk keselamatan kita. Di sini juga memberikan penjelasan, memang ada larangan bagi orang junub itu berada di masjid. Orang yang junub itu ya bisa macam-macam. Kalau di perempuan, yang haid, yang nifas. Kalau di laki-laki, mimpi basah atau selesai dalam keadaan hubungan suami istri, jangan tinggal di masjid. Kalau lama, kalau sekedar lewat atau hanya sebentar seperti tadi, Nabi mau mengimami tapi lupa beliau belum mandi. Nah, itu tidak apa-apa kalau hanya sebentar. Dan ini juga memberikan penjelasan kepada kita, Nabi SAW itu manusia. Bisa lupa juga beliau. Manusia biasa seperti kita, hanya beliau memperoleh wahyu saja. Nah, ini juga untuk memberikan contoh kepada kita, itulah sifat kemanusiawian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti akan banyak atau mungkin sangat besar terjadi kepada umatnya yang bisa lupa juga. Nah, kalau tidak diberi contoh oleh Nabi, kan kita bingung gimana kalau lupa. Nah, kalau sudah jelas ada contoh Nabi, kita dengan sangat percaya diri, tidak apa-apa, lupa itu adalah manusiawi, dan itulah agama yang sesuai fitrah, menimbangkan kelemahan-kelemahan kemanusiawian. Coba kalau Rasul itu dari malaikat, itu ajaib semua.
kan? Tidak bisa diikuti oleh kita sebagai manusia. Maka pantas dan wajar Rasul itu harus seorang manusia yang sama dengan kita. Kemudian di sini dijelaskan idza waqa'a hadza di ahadina, apabila terjadi hal seperti ini, seperti bisa saja imam itu tadi lupa di rumah itu sedang sendirian, kemudian lupa itu kompor belum dimatikan. Nah, kalau misalnya mau mematikan, aduh, punten saya belum melakukan sholat, daripada sholatnya cepat-cepat begitu, udah mendingan jangan sholat dulu, pulang saja dulu. Matikan itu kompor supaya keamanan terjamin. Di sini payan tadirun al imamu kiaman aku dan apakah nanti jamaahnya itu tetap berdirikah atau boleh duduk sambil nunggu imam yang pulang dahulu? In kana qabla takbir fala ba'sa ayyakunu. Nah, kalaupun mau duduk boleh-boleh saja. Tapi kalau lupanya itu setelah takbir, maka nunggunya itu sambil berdiri. Kalau sudah takbir. Tapi sekali lagi untuk praktek di kalangan kita kelihatannya itu kecil kemungkinan hal ini terjadi. Ini para ulama hanya memberikan jawaban apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Enggak apa-apa pada duduk saja dahulu. Kalau tidak mau diganti imamnya. Tapi kalau mau diganti, ya lanjutkan aja sholat. Kemudian, bab berikutnya. Haddatsana Ishaq, haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Al-Auza'i, dari Abi Hurairah. Ola berkata sahabat Abi Hurairah, uqimat telah dibacakan qomat, as-sholatu untuk sholat, Fasawwa maka telah melurus dan merapatkan an-nasu para sahabat suku pahum terhadap saf-saf mereka. Fakhoroja maka keluarlah Rasulullah SAW. Fataqaddama kemudian Rasulullah maju ke tempat imam. Wahwa pada beliau junubun dalam keadaan junub. Ini yang tadi. Maqala kemudian bersabda Nabi, ala makanatikum, ala makanikum. Tetaplah kalian di tempat kalian. Faroja Nabi SAW kembali ke rumah, maka beliau mandi dahulu. Semakhroja kemudian keluar lagi Rasulullah, warok suhu dan kepala beliau, yak turu menyakcakan gitu mungkin apa nyakcakan itu, mengeluarkan air sedikit demi sedikit gitu kan, ma'an terhadap air, pasolah maka kemudian beliau sholat bihim beserta para sahabat. Ini menjelaskan hadis yang di atas. Jadi beliau keluar dahulu, mandi dahulu itu bukan mandi biasa tapi mandi junub. Tapi kalau hanya untuk mandi biasa, enggak apa-apa, lanjut saja sholat. Kalau mandi junub itu kan, itu keadaan junub, itu menghalangi kita untuk melakukan sholat. Maka tidak sah sholatnya dalam keadaan kita junub. Nah, karena itu, Nabi SAW memberikan contoh, mandi dahulu. Ini juga sebetulnya contoh, bahwa Nabi itu pasti dijamin oleh Allah, pasti. Tapi ini untuk memberikan contoh kepada kita. Nabi itu manusia, punya sifat lupa, dan itu bisa menimpa kepada kita sesuatu yang wajar. Dan menjadi teladan bagi kita kalau terjadi kelupaan seperti itu. Kemudian, babu qolir rojuli. Ucapan seseorang. Haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Syaiban an Yahya, akhbarona Jabir, annan nabiyya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu telah datang kepada Nabi Umar bin Khattabi, Sayyidina Umar bin Khattab, yamal Khandaki pada hari perang Khandak, tahun kelima Hijrah. Faqala maka berkata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, makitu hampir saja aku an usollia untuk tidak sholat hatta kadat sehingga dekat asyamsu matahari tagubu tenggelam, belum sholat asar maksudnya. Wadhalika dan hal itu pada ma'abtor so'imu, setelah yang puasa buka puasa, artinya sudah maghrib. Faqala maka menjawab juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah ma sholatha, aku pun belum sholat asar, kata Nabi. Panazala maka turun siapa Nabi ila Buthan ke satu tempat yang namanya Buthan, wa ana dan aku ma'ahu beserta Nabi. Fatawaddu'a maka kemudian Nabi wudu, semua sholat kemudian beliau sholat, yakni al-asra sholat asar, ba'da ma ghorobatis syamsu setelah terbit setelah tenggelam matahari.
Summa sholat, kemudian beliau sholat ba'dah setelah sholat asar terbit tenggelam matahari itu al-maghrib, sholat maghrib. Ini dalam keadaan darurat pada saat perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit kan. Kita tahu pada tahun ke-5 Hijrah Madinah itu diserang oleh pasukan koalisi dari Mekah. Tentara Mekah itu bersekutu dengan sejumlah kabilah yang ada di sekitaran Mekah menyerang Madinah yang kalau tidak salah jumlah seluruh pasukannya itu 10.000 mengepung menuju Madinah. Nah, sebelum mereka tiba di Madinah, Nabi SAW beserta para sahabat atas usulan seorang sahabat Salman Al-Farisi menggali parit dengan tujuan supaya itu pasukan-pasukan dari Mekah yang menyerang tidak masuk ke dalam kota dengan parit yang selebar kuda tidak bisa meloncat. Kan bisa kita bayangkan lebarnya berapa? 5 meteran barangkali ya. Kalau 2 meter masih mungkin bisa diloncati kuda. 3 meter juga mungkin masih diloncati kuda-kuda yang besar. Tapi kita perkirakan pokoknya itu adalah selebar yang kalau kuda loncat tidak bisa lewat. Artinya kudanya juga bisa nyungsep masuk ke dalam parit. Nah, yang digali itu seluruh sekeliling kota Madinah. Sehingga saat itu para sahabat sibuk, semuanya termasuk Nabi SAW, sampai-sampai waktu sholat ketinggalan. Ini yang diceritakan sholat asar. Saat itu saking sibuknya fokus untuk menggali parit, Sayyidina Umar juga lapor kepada Rasulullah, tiba-tiba sudah maghrib. Padahal belum sholat asar, wahai Rasulullah bagaimana nih? Ternyata yang belum sholat asar juga Rasul, gitu kan? Rasulullah juga belum. Itu manusiawi juga kan, karena sibuk dengan pekerjaan adalah mungkin saja orang lupa. Nah, dalam keadaan begitu Nabi SAW bukan meninggalkan sholat, tetap lakukan sholat. Padahal saat itu sudah waktu masuk maghrib. Tetap saja beliau melakukan sholat asar pada saat maghrib. Dan setelah itu baru sholat maghrib. Jadi dalam keadaan darurat, bukan kebiasaan. Jangan dibiasakan. Dalam keadaan darurat, akibat kemungkinan itu bisa terjadi, ada musibahkah, ada bencana, dan sebagainya yang di luar normal, dalam keadaan abnormal, tidak apa-apa melakukan ini. Padahal kan kita tahu, tidak boleh ada jamak antara asar dengan maghrib. Tetapi dalam keadaan terpaksa, itu bukan jamak sebetulnya. Walaupun perilakunya jamak juga, itu kan. Sholat asar dilakukan saat maghrib. Kemudian setelah itu maghrib seolah-olah jamak takhir. Gitu. Padahal nanti itu hanya kekhususan, kedaruratan saja. Nah, ini juga pernah dialami ya oleh mungkin saja para mahasiswa itu. Kadang-kadang ujian dosen itu mengadakan ujian mulai pukul 4. Ujian itu kan tidak sebentar, apalagi kalau hitung-hitungan. Sampai dijadwalkannya sampai pukul 6. Tapi bisa jadi lewat pukul 6 udah belum beres. Akhirnya terus saja kerja. Tiba-tiba sudah maghrib. Enggak apa-apa. Sholat maghrib nanti atau sholat asar setelah maghrib. Jika darurat sekali lagi. Jika dalam keadaan normal, jangan begitu. Tetap saja lakukan sholat pada waktunya. Kemudian, haddatsana Abu Ma'mar, di sini diterima dari Anas bin Malik. Qala berkata Anas bin Malik, uqimat telah dibacakan qomat untuk as-salat untuk salat, wan Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji ngobrol beliau rajulan dengan seseorang fi janibil masjid, di pinggir masjid di luar. Maka tidak berdiri, tidak melakukan atau belum melakukan sholat ila sholat menuju sholat Nabi hatta nama al-qaumu, sehingga itu orang-orang tertidur dahulu. Ini kejadiannya pada sholat Isya disebutkan di hadis. Jadi di syarahnya pada saat mau melakukan sholat Isya, Nabi sudah siap berdiri di tempat imam, jamaah juga sudah siap-siap, tapi ada seseorang orang penting ditanya. Datang kepada Nabi, tentu beliau itu ada di luar. Dan di sini disebutkan orang tersebut yang kemungkinan mau masuk Islam. Karena belum Islam, maka oleh Nabi diterima di luar. Nah, saking lama ngobrolnya, itu sholat Isya tertinggal. Sehingga jamaah yang lain itu sambil nunggu Nabi, ketiduran. Ngobrolnya lama, kan? Pada tidur akhirnya. Nah, setelah pada tidur, baru Nabi selesai ngobrol.
baru sholat itu dimulai. Jadi ini romantika kehidupan zaman Nabi itu bisa kita ketahui dari hadis-hadis yang jelas nyata. Jadi, kisah riwayat keseharian Nabi itu bisa kita ketahui. Coba pemimpin dunia mana yang kesehariannya diceritakan? Tidak ada pemimpin-pemimpin besar yang diceritakan dalam sebuah riwayat, sebuah cerita, bagaimana keseharian pemimpin itu kan tidak. Jangankan pemimpin yang jauh, udah ratusan tahun ke belakang, yang seperti sehari-hari aja pemimpin kita Bung Karno kan yang diceritakan itu hanya hal-hal tertentu saja. Bagaimana kesehariannya tidak ada ceritanya. Nah, yang ada itu hanya Nabi. Nabi SAW diceritakan begitu. Dan ini tentu untuk contoh bagi kita. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, imam itu nggak apa-apa keluar dahulu, atau nggak usah imam, jamaah juga. Ya seperti tadi, ada hal penting di rumah, atau ada sesuatu. Tadi ke masjid ini bawa mobil. Waktu keluar mobil, belum dikunci itu mobil itu. Padahal di dalamnya ada barang-barang berharga. Setelah berdiri di sap, baru ingat, oh mobil belum dikunci. Dan kalau pakai remote di sini, jaraknya kejauhan, nggak akan nyampe kan. Harus keluar dahulu. Ya udah, keluar saja dari jamaah, kunci dahulu mobil. Itu tidak masalah, boleh-boleh saja kan. Karena kata Nabi SAW, tawakal kepada Allah itu bukan dengan cara semuanya dipasrahkan kepada Allah tanpa ada usaha dari kita. Harus ada usaha dahulu. Jadi usahanya itu adalah kunci dahulu itu mobil, baru setelah dikunci ada usaha dari kita tawakal kepada Allah. Jangan ini misalnya toh ada Allah, tawakal saja, biarin tidak dikunci juga. Nanti kalau ternyata kecurian jangan nyalahkan Allah juga itu. Itu teledor saja kita. Jadi kalau dalam keadaan begitu kunci saja dahulu keluar dari jamaah. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Ayyas bin Al-Walid, qala haddatsana Abdul Ala, haddatsana Humaid, dan seterusnya dari Anas bin Malik. Qala berkata Anas bin Malik, uqimat telah dibacakan qomat as-salatu untuk salat, fa arada maka datang lin Nabi kepada Nabi rajulun seseorang, pahabasahu maka menahan itu seseorang kepada Nabi ba'da uqimatis shalah setelah qomat dibacakan. Faqala Hasan innamat mata tuhu ummuhu anil isya fi jamatin syafaqatan alaih. Ini pada saat ini juga sholat isya itu qomat sudah dibacakan. Kemudian setelah qomat itu kan umumnya atau harusnya langsung melakukan sholat. Tapi dalam keadaan seperti ini ada sesuatu yang menghalang Nabi, ya kedatangan seseorang tadi. Nah, Nabi kemudian beliau melayani dahulu. Jadi boleh ngobrol dahulu itu setelah qomat dikumandangkan pun tidak apa-apa. Kalau setelah adzan tidak masalah, kan biasa kita makan ngobrol setelah adzan. Nah, ini yang jadi persoalan di sini setelah qomat, termasuk imam dalam hal ini. Sehingga dengan demikian wajar imam itu, dan ini jelas ada contohnya dari Nabi, meminta supaya jamaah rapat dan lurus, tidak apa-apa. Dibacakan begitu. Luruskan dan rapatkan. Jangankan mengomando seperti itu, ngobrol saja dengan orang yang baru datang boleh. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi. Sehingga sekedar mengomando jamaah supaya rapat dan lurus, itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan biasa. Termasuk misalnya bisa saja ngatur-ngatur ini saf. Tolong saf yang di belakang imam jangan anak-anak. Itu nggak apa-apa imam gitu. Karena apa? Untuk menjadi pengganti imam, jika ada apa-apa dengan imam, anak-anak itu tentu akan kebingungan apa yang harus dilakukan. Nah, sehingga yang di belakang imam itu yang harus siap jadi imam sebetulnya. Jangan anak-anak. Kalau anak-anak itu tidak akan siap, ya alhamdulillah di masjid kita itu aman-aman saja itu imam itu ya. Tapi suatu waktu bisa saja kejadian tiba-tiba imam itu ambruk gitu kan, atau ya dalam keadaan sakit, mules gitu kan. Ke belakang kan. Nah, itu boleh saja keluar ke sini, nah, yang di belakangnya menggantikan. Jangan bubar itu jamaah, gantikan saja, maju saja yang di belakang. Kemudian ini cepat nih bahasannya.
Babu wujubi sholati jamaah. Sekarang bab tentang kewajiban sholat berjamaah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, walladzi demi zat nafsi yang jiwaku biadihi berada di dalam genggaman zat tadi, Allah. Laqad hamamtu, sungguh aku telah menginginkan atau akan ingin sekali aku, berat sekali atau keras sekali keinginan, an amuro, aku memerintahkan, mengumpulkan bihatobin dengan kayu bakar, payuh tobu, maka kemudian dibakar dengan kayu bakar itu, rumah itu nanti rumah-rumah penduduk. Semua amuro, kemudian aku memerintahkan bis sholati, untuk melakukan sholat. Payu adzanu, maka dibacakan adzan laha, untuk berdirinya sholat. Semua amuro, kemudian aku memerintahkan rojulan, kepada seseorang. Paya umma, kemudian dia mengimami an-nasa, terhadap orang-orang. Summa ukholifu, kemudian aku akan ukholifu, melakukan patroli barangkali gitu, ila rijalin, kepada laki-laki ini. Coba diperhatikan ini, bukan semua orang nih. Rijalin itu jamak dari rojulun. Rojulun itu seorang laki-laki, rijal itu adalah banyak laki-laki. Semua kholifu, kemudian aku akan mematroli kepada laki-laki yang masih ada di rumah tidak ikut sholat berjamaah, maksudnya begitu. Uharriku, kemudian aku akan membakar alaihim, kepada kaum laki-laki yang tidak mau masuk ke masjid itu, buyutahum, rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi, dan demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, lau ya'lamu, kalaulah mengetahui ahadum, salah seorang di antara mereka, kaum laki-laki tadi, annahu, sesungguhnya yajidu, dia akan mendapati irkon saminan aw mirmata, ini itu adalah bagian dari daging yang demikian gemuk, yang demikian baik. Mungkin bisa saja, mungkin kalau di sapi itu ada apa istilahnya, tenderloin, sirloin dan sebagainya, itu pokoknya daging-daging yang berkualitas tinggi. La syahida, pasti dia akan menyaksikan atau akan hadir al isya'a, untuk sholat isya. Nah, ini salah satu hadis jelas ada di dalam hadis Bukhari, artinya hadis ini sahih. Bahkan di sini Imam Bukhari memberikan judul bab, yaitu wujubu sholati jamaah, wajibnya sholat berjamaah. Ini Imam Bukhari ini, Pak. Imam Bukhari itu ada di madhab Syafi'i. Judulnya wujubu sholati jamaah. Silakan dibuka dalam kitab asli Imam Bukhari. Babnya samakah atau hanya ada di sini cetakannya? Bab wajib sholat berjamaah. Apa sebab ini hadisnya demikian keras dari Nabi? Nabi memerintahkan begini, aku berkeinginan kuat sekali akan memerintahkan orang-orang itu mengumpulkan kayu bakar, yang dengan kayu bakar itu aku akan membakar rumah-rumah orang yang tidak melakukan sholat berjamaah. Kemudian aku sendiri tidak ikut sholat berjamaah karena akan melakukan patroli, begitu kata Nabi. Dan ini memang tidak dilakukan langsung oleh Nabi, hanya ini betapa kerasnya perintah dari Nabi untuk melakukan sholat berjamaah kepada siapa? Kaum laki-laki. Yang diperintah di sini ila rijalin. Nah, kemudian nanti silahkan adzan dibacakan dan qomat dibacakan, kemudian silakan seseorang menjadi imam. Aku sendiri tidak ikut sholat karena tujuannya untuk matroli rumah-rumah itu. Kalau di dalamnya masih ada laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah, akan aku bakar, gitu kata Nabi. Ini silakan hadisnya dibaca di terjemahannya ini, Pak. Seperti itu. Demikian kerasnya. Pak uharriku, kemudian aku akan bakar alaihim, kepada mereka itu, buyutahum, rumah-rumah mereka. Nah, berdasarkan hadis inilah nanti ada sebagian ulama menyatakan al-wujubu wa hum ammu min qani wujuba ainin, menyatakan sholat berjamaah itu adalah wajib ain, bukan wajib kifayah lagi. Artinya fardu ain, fardu yang mengikat kepada individu-individu, bukan cukup diwakili oleh sebagian orang. Kalau fardu ain itu ya melekat di pribadi-pribadi, tapi kalau fardu kifayah diwakili oleh sebagian saja udah selesai, cukup. Tapi ini baru satu pendapat.
Belum selesai ini penjelasan. Di sini sebagian ulama menyatakan itu adalah wajib. Demikian juga asar. Dari asar, asar itu adalah ucapan perilaku para sahabat, disebut asar. Kalau itu ucapan perilaku Nabi disebut hadis kan. Tapi kalau asalnya sumbernya dari seorang sahabat itu disebut asar. Asar pakai sa. Jangan disamakan dengan asar. Kalau asar itu waktu asar, ain dan sod kalau itu. Kalau ini hamzah sa itu asar. Asar itu jejak sebetulnya, Pak. Jejak. Jejak artinya di sini jejak sahabat. Nah, menurut sahabat disebutkan bahwa sholat berjamaah itu wujubu ainin, wajib yang mengikat per pribadi-pribadi. Tidak cukup diwakili. Itu fitarojum dalam penjelasan. Nah, tetapi sekali lagi masih ada pendapat yang lain di sini. Wa hadisul babi fadhhir qaniha fardu ainin, itu fardu ain li'anha law kanat sunnatun lam yahdid tarikuha bitahrik. Nah, ini beralasan dari hadis tadi juga. Mengapa disebutkan itu sholat berjamaah fardu ain? Karena demikian kerasnya Nabi sampai-sampai beliau akan membakar rumah seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah. Nah, berdasarkan itulah maka para ulama nanti menyebutkan itu wajib ain. Tapi kan hadis itu bukan hanya itu, ada yang lain lagi. Nah, kemudian ada pendapat yang lain, tetapi kalau dari Imam Syafi'i, wa dhahiru nassid Syafi'i annaha fardhu kifayah. Kalau menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i itu sifatnya fardu kifayah, seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya kan fardu kifayah. Disolati oleh sebagian kaum muslimin sudah cukup, kaum muslimin yang lainnya terwakili. Nah, sholat berjamaah pun begitu menurut Imam Syafi'i. Itu hanya fardu kifayah. Artinya diwakili oleh sebagian orang saja itu sudah mencukupi. Demikian juga dalam madhab Hanafi dan Imam Malik. Menurut beliau-beliau itu juga hukumnya itu fardu kifayah. Bahkan nanti para ulama yang lain di luar imam-imam madhab menyebutkan itu hanyalah sunnah muakkad. Sholat berjamaah itu. Nah, kelihatannya kita ambil yang paling rendah saja gitu ya. Sunnah muakkad sajalah gitu. Kelihatannya itu. Karena itu disebutkan di sini masyhur, pendapat yang masyhur. Yang masyhur itu artinya ya terkenal di mana-mana. Memang hukum sholat berjamaah di masjid itu adalah sunnah muakkad. Tapi sunnah juga paling tinggi ini kan. Muakkad artinya dikuatkan. Sunnah yang sangat dikuatkan. Muakkadah. Yang paling tinggi sunnah juga. Bukan sunnah biasa. Jadi dalam hal ini tetap hukumnya adalah kalau selama kita masih bisa, kecuali dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan di perjalanan atau ada halangan-halangan lain, jangankan sholat berjamaah, ketinggalan sholat seperti Nabi waktu sholat asar tidak sholat pada waktu perang Khandaq itu juga tidak masalah. Kalau ada penyebab yang jelas. Kalau tidak ada penyebab hanya karena ya hanya ada dalam diri kita ego saja gitu, nah, itu bukan alasan. Apalagi kalau kita masih sehat. Jadi serendah-rendahnya hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Para ulama sebagian di atas bahkan menyebutkan itu fardu ain. Tapi ulama-ulama madhab Syafi'i, madhab Hanafi, dan madhab Maliki menyebutkan itu ada fardu kifayah. Dan sebagian yang lain lagi itu sunnah muakkad. Tetap saya kira bagi kita yang berkesempatan, yang punya waktu, tentu adalah paling baik jika kita tetap tidak peduli hukumnya apa, tapi kita tetap datang untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Itu yang paling utama. Karena menurut lahirnya atau dohirnya penjelasan hadis Nabi, itu jelas merujuk, memang tidak disebutkan hukumnya oleh Nabi. Hukum itu nanti keluar dari pendapat para ulama saja. Tetap usahakan. Dan penjelasan-penjelasan yang lainnya saya kira cukup sampai di sini. Semuanya ini sama saja. Karena nanti
Salat itu sebagaimana kita ketahui, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Jelas itu. Paman aqomaha pakon aqomaddin kan. Siapa orang yang menegakkan salat, maka sesungguhnya dia sedang menegakkan agama. Paman hadamaha pakon hadamaddin. Siapa orang yang meruntuhkan salat, lalai dengan salatnya, dia sudah sedang meruntuhkan agama. Jadi tegaknya itu agama itu pada tiang-tiang itu salat. Kemudian ada hadis lain, pembeda seorang yang kafir dan seorang yang muslim itu adalah sholat. Jelas, itu sholat itu tidak boleh pernah ditinggalkan selama hayat di kandung badan, selama akal dalam keadaan sehat. Kecuali kalau akalnya sudah tidak sehat, tidak apa-apa tidak sholat juga. Jadi orang-orang yang sakit ingatan itu tidak sholat tidak apa-apa. Tapi kalau mau di masjid gogoleran juga boleh saja, kan? Nggak usah dilarang. Ya, seperti ada saudara kita kan tidak pernah sering ke masjid, tetapi hanya gogoleran saja. Tidak ikut sholat, nggak apa-apa. Karena ininya terganggu kan ingatannya. Jadi di orang-orang Islam itu boleh tidak sholat jika begitu. Tapi selama ingatannya sempurna wajib. Demikian juga ada hadis sahih juga. Awwalu ma yuhasabu indallahi yaumil qiyamah as-shalah. Hal pertama yang akan dihisab di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah sholat. Siapa orang yang sholatnya baik, maka kemungkinan besar amal-amal yang lainnya juga baik. Dan siapa orang yang sholatnya bolong-bolong, yang sholatnya tidak baik, tidak sempurna, tentu kemungkinan amal yang lainnya juga begitu. Karena boleh diibaratkan sholat itu sebagai tiang, nanti yang lain-lainnya itu akan ditopang oleh sholat. Bagaimana itu topangan itu bisa tetap tegak berdiri jika tiangnya tidak kokoh, rubuh, artinya tidak ada artinya itu. Maka dengan demikian, sholat itu menempati tempat yang sangat mulia dan sangat sakral, strategis lah bagi seorang mukmin, seorang muslim. Jangan pernah tinggalkan, walaupun kita dalam keadaan payah sakit, payah sekalipun berada di rumah sakit, tetap sholat laksanakan semampunya saja. Tidak bisa berdiri sambil duduk, tidak bisa sambil duduk sambil berbaring, tidak bisa sambil berbaring sambil nyangigir, gitu. Kemana saja nyangigir, tidak bisa dengan dalam ingatan kita. Yang penting tidak boleh pernah ditinggalkan itu sholat. Beda dengan ibadah yang lain, ibadah puasa mah boleh ditinggal kalau kita dalam keadaan sakit. Zakat apalagi kalau kita tidak punya kemampuan. Demikian juga haji, tidak perlu pergi haji kalau tidak ada kemampuan. Tapi sholat oleh siapapun tetap harus dilaksanakan. Oleh orang kaya, oleh orang miskin, oleh orang sibuk, oleh orang sehat, sakit, tidak boleh pernah ditinggalkan. Itu saya kira penjelasan pada hari ini. Hadisnya lebih cepat kita bahas. Oh, mangga, Pak.